Menurut Worldometers hari ini, tercatat kasus COVID global mencapai 138 juta kasus. Setiap harinya terdapat penambahan hampir 1 juta kasus. Amerika Serikat kini masih berada di posisi pertama dengan negara kasus COVID tertinggi di dunia, dengan total kasus mencapai 32 juta kasus, serta angka kematian mencapai 577.179 orang. India yang sempat berada di posisi ketiga, kini naik di posisi kedua negara dengan kasus COVID tertinggi di dunia. Kasus COVID di India mencapai 13.871.321 kasus. Brazil berada di posisi ketiga dengan 13.601.566 kasus COVID-19. Di wilayah Asia, terdapat 2 negara yang masuk 20 besar kasus COVID tertinggi, yakni Iran dengan 2.118.212 kasus, serta Indonesia di posisi ke-19 dengan 1.577.526 kasus. Naiknya angka kasus COVID global harusnya membuat kita waspada. COVID-19 masih ada di sekitar kita. Vaksinasi yang telah dilakukan oleh pemerintah juga tidak boleh membuat kita lengah, mengabaikan protokol kesehatan yang juga sebagai cara menghindari penularan COVID-19. Pemirsa, dunia kembali memasuki fase kritis pandemi. Fenomena tersebut ditandai dengan pertambahan kasus baru di sejumlah negara, serta terhambatnya proses vaksinasi di beberapa negara. Hal tersebut berpotensi tingginya angka kematian akibat COVID. Jangan lengah, COVID masih mengintai. Itulah tema dialog kita hari ini. Dan untuk membahasnya kita sudah bergabung bersama 2 narasumber, Sony Hari B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19, dan Diki Budiman, epidemiolog Griffith University Australia. Saya sapa dulu kedua narasumber. Selamat siang Mas Sony. Siang Mas Cikal, Dr. Diki. Mas Diki ini di Brisbane. Ini sore atau jam berapa di sana, Mas Diki? Sore. Selamat sore. Selamat sore, Mas Cikal. Terima kasih ya Mas Sony dan Mas Diki udah bersedia bergabung bersama kami. Tapi sebelum kita mulai perbincangan, kita simak dulu infografis berikut ini, pemirsa. Oke, kita mulai perbincangan pemirsa. Saya mau ke Mas Sony dulu. Mas Sony, ini apa yang terjadi sebenarnya ketika vaksin sudah ditemukan, kemudian sudah didistribusikan, kemudian kalau kita melihat fenomena global, angka penyebaran COVID ini justru semakin meningkat. Anda melihat apa yang terjadi dalam fenomena ini? Ya, Mas Cikal. Jadi memang vaksin telah ada dan kemudian sudah disuntikan kepada jutaan orang di dunia. Yang jadi masalah adalah banyak orang berpikir setelah adanya vaksinasi maka pandemi akan selesai. Ya, mereka melonggarkan kebijakan untuk protokol kesehatan, pergerakan orang tidak dikendalikan, mobilitas penduduk meningkat, ya, cara-cara berkerumun diperbolehkan dan seterusnya. India menjadi salah satu contoh dengan kemampuan vaksinasi per hari 3 juta orang, ya. Sudah sangat bagus kemarin, tapi bayangkan kemarin kasusnya bisa menyentuh angka 168.000 dalam 1 hari tambahan kasus. Ya, ini membuktikan bahwa vaksin bukanlah intervensi tunggal dan tidak mungkin mengakhiri pandemi ini. Jadi vaksin harus dilengkapi dengan strategi 3M, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan sebagai strategi pencegahan, dan juga 3T ya untuk menemukan sebanyak mungkin dan secepat mungkin mereka yang membawa virus atau terkena virus, terinfeksi virus SARS-CoV-2 sebagai penyebab COVID-19 ini. Jadi memang ini menjadi sebuah
sebuah pembelajaran bagi kita. Indonesia telah memvaksin sekitar 15 juta orang, di mana 10 juta diantaranya vaksinasi tahap pertama, dan kita harus tahu bahwa vaksin bukanlah satu-satunya senjata untuk menyelesaikan pandemi ini. Walaupun sudah divaksin harus tetap 3M. Makanya bersama Pak Doni kemarin kami sudah rapat, membuat tagline ya, membuat kampanye Mas Cikal bahwa masyarakat harus tetap patuh. Bapak Presiden berkali-kali menyampaikan walaupun sudah divaksin harus tetap 3M, harus tetap patuh protokol kesehatan, dan ini harus dipahami oleh seluruh masyarakat. Kalau kemarin kita mendengar pernyataan dari China sendiri bahwa vaksin ini atau Sinovac yang sudah ekspor tentunya, ada Sinopharm juga, ini efektivitasnya atau efikasinya masih terbilang belum maksimal. Berpengaruhkah di situ? Begini, ya, bukan hanya soal efikasi, vaksin itu juga soal keamanan, ya. Yang pertama. Yang kedua, walaupun efikasinya tergolong relatif rendah, tetapi sejauh sesuai dengan rekomendasi WHO di atas 50%, maka bisa digunakan dan tetap efektif ya. Jadi tetap efektif walaupun efikasinya sekitar 63-65%. Jadi tidak ada vaksin yang setelah melalui uji klinis lalu kemudian dinyatakan memiliki efikasi di atas 50% tidak bermanfaat. Pasti bermanfaat. Karena mengurangi angka kesakitan dan kematian. Oke, Mas Sony. Jadi kalau di persentase mungkin 90% ini karena perilaku, begitu? Ya, jadi vaksin dilengkapi dengan 3M dan 3T itu sangat penting. Nah. Saya mau ke Mas Diki. Sepakat kalau ini memang 90% karena perilaku dari manusia itu sendiri, Mas Diki? Ya, memang penyebaran dari COVID-19 ini memang bergantung pada manusia. Ya. Jadi virus ini nggak menyebar dengan sendirinya, sehingga apa disampaikan Pak Sony tadi sudah tepat. Ya. Jadi yang harus kita kendalikan adalah manusia, ya, manusia, mobilitasnya, interaksinya, termasuk perilaku hygiene pribadinya, cuci tangan, masker dan lain sebagainya. Ini yang masih jadi PR besar di kita ya, di Indonesia ini, terutama tentu bukan hanya di kota saya, termasuk juga di daerah-daerah. Nah, ini yang perlu harus kita tingkatkan. Nah, fenomena global saat ini memang cukup mengkhawatirkan ya, karena 4 minggu terakhir angka kematian meningkat tajam ya, 11% loh angka kematian global, dan saat ini sudah 3 juta kematian global. Itu 3 juta itu sama dengan kematian 3 pandemi flu. Pandemi flu tahun 57, 68, dan termasuk terakhir yang swine flu 2009. Itu di total gabung 3 juta. Jadi satu pandemi saja ini. Dan itu belumlah angka kematian yang sesungguhnya. Nah, ini artinya memberi pesan penting bahwa kita harus jangan mengendurkan ya kewaspadaan dan juga respon-respon ini. Di tengah adanya beberapa pelonggaran, nah, kita harus memastikan adanya jaring pengaman. Bahkan kalau perlu jaring pengaman tambahan, bukan hanya protokol kesehatan. Kalau perlu ada hal-hal lain yang membuat dimulai dari dirinya gitu. Protokol kesehatan itu ketika ditempatkan di satu setting tempat, tapi harus dimulai dari ketika dia mau keluar rumah, mau pergi, itu sudah harus ada semacam saya sampaikan self-assessment risk-nya. Jadi menilai saya nih habis, misalnya saya baru dinas luar kota, ya jangan ke masjid, jangan, karena dia baru dari luar kota, lebih baik udah di rumah dulu karantina, seperti itu. Kemudian hal lain yang juga menguatkan pada level global, ya termasuk kalau bicara global sebenarnya semua negara cenderung akan sama trennya. Ini adalah angka kasusnya yang juga 7 minggu terakhir meningkat tajam. 7 minggu terakhir meningkat tajam. Dan terutama sekali lagi, ini dikontribusi oleh negara-negara yang memang cakupan testingnya memang masif, agresif. Mas Diki, maaf saya potong. Anda punya sampel tidak? Mungkin negara yang sudah menerapkan pembatasan yang cukup ideal, setidaknya setelah vaksin, atau setidaknya Anda sekarang berada di Australia, di Brisbane, mungkin ada penerapan yang berbeda begitu?
Nah, misalnya di sini lah di Queensland ya, karena Queensland kebetulan negara bagian yang paling baik di Australia pengendaliannya. Di sini vaksin belum pada populasi umum, masih di lansia, itu pun masih jalannya terlambat jauh lah dengan Indonesia. Karena apa? Karena di sini situasi ini terkendali karena 3T-nya, 5M-nya benar-benar diterapkan. Coba bayangkan saat ini saja dengan kemarin beberapa minggu lalu 4 kasus itu pernah 3 hari kan lockdown. Nah sekarang saya malam taraweh tetap harus pakai masker, jaga jarak. Padahal kasus di komunitasnya nggak tinggi. Gitu. Nah ini yang harus kita tiru gitu, bahwa jangan sedikit ada tren bagus, kita itu cenderung longgar. Sedikit aja hal yang bagus, ada misalnya kasusnya menurun atau hal-hal yang baik terjadi, ini direspon dengan banyak pelonggaran. Nah ini berbahaya sekali. Baik, saya mau ke Mas Sony lagi. Mas Sony, mungkin ketika vaksin pertama kali datang, mungkin sudah 2 kali, mungkin publik akan merasa tenang begitu. Kemudian muncul lagi pernyataan dari China, mungkin akan risau lagi, dan juga angka kematian yang bertambah akan risau lagi. Setidaknya hal-hal tersebut mampu tidak merubah perilaku orang yang tadinya tidak disiplin menjadi disiplin, atau perlu cara-cara lain? Ya, Mas Cikal, ini memang bentuk komunikasi risiko ya. Jadi China sendiri mengumumkan itu hal yang baik karena mereka memberitahukan bahwa vaksin saja tidak cukup ya. Nah, tadi Dokter Diki kan udah jelas sekali bahwa kita harus protokol kesehatan, patuh protokol kesehatan, melakukan self assessment ya. Kita harus bisa menilai diri kita sendiri apakah kita bisa kemudian keliaran setelah melakukan perjalanan atau tidak. Jadi memang 3T dan 3M ini ya, kalau sama Dokter Diki ditambahin 2M lagi ya. 3T dan 3M ini penting sekali. Kita tetap harus masif melacak siapa yang positif, lalu kemudian mengisolasinya, lalu kemudian kita juga harus memastikan semua masyarakat patuh protokol kesehatan. Ini banyak ini. Sekarang kami perhatikan dalam seminggu terakhir, mobilitas penduduk di Indonesia tuh naik secara cukup drastis. Jakarta udah ya. sangat macet nih. Waduh, saya tuh sampai ngelihat, kami tuh melihat ya, mengamati bagaimana mobilitas seperti ada penduduk dalam 2 minggu terakhir. Normal-normal aja kelihatannya, Mas Sony. Iya, udah kayak normal. Nah itu bahaya. Yang pertama memang begini. Karena kita mengalami atau memiliki kinerja yang sangat baik di saat dunia sedang mengalami kenaikan kasus, kita justru kasus aktifnya turun drastis. Kita bahkan bisa mencapai angka kesembuhan menembus 90% dari seluruh kasus terkonfirmasi positif ya. Walaupun angka kematian kita stagnan di angka 2,7% terus, tetapi kita berhasil mendorong kesembuhan, menekan tambahan kasus harian, dan akhirnya kasus aktif kita juga turun. Beban di rumah sakit sudah turun drastis. Nah, di saat dunia sedang melonjak, kita justru sedang menurun. Masyarakat berpikir bahwa kita sekarang sudah aman. Tidak, karena tambahan kasus 4.000, 5.000 dalam 1 hari itu bukan tambahan yang sedikit. Walaupun sudah turun dari 15-14.000, tapi tambahan 4.000, 5.000 kasus kan harus di-trace lagi siapa yang pernah kontak erat. Itu kalau misalkan 30 orang saja berarti 150.000 orang harus dikejar kan, dilacak. Jadi bukan jumlah yang sedikit. Makanya kami berkali-kali mengingatkan, walaupun sekarang positivity rate ini udah mulai turun ke angka sekitar 11-12%, tapi kami yakinkan masyarakat bahwa semua harus tetap patuh protokol kesehatan sehingga kita bisa mencapai kondisi positivity rate di bawah 5%, kasus terkendali dengan baik, tidak melonjak lagi seperti banyak negara. Oke, sebelum jeda saya mau ke Mas Diki dulu. Mas Diki, ini cukup adakah kontribusi dari varian baru dari COVID ini? Pada level global jelas ada ya. Dan Indonesia tentu tidak ada pengecualian ya. Yang menjadi kendala di Indonesia adalah tadi testing tracing kita ini belum memadai dengan ditandai tes positivity rate yang 11% ya. Itu sebetulnya artinya pandemi kita nggak terkendali. Tapi pesan pentingnya tidak terlihat bukan berarti tidak terjadi. Ini ya, bahwa dan masyarakat harus semakin memahami bahwa COVID-19 ini adalah penyakit yang harus dihindari. Bahwa ini tadi disampaikan kabar baiknya banyak yang pulih. Tapi prinsip dalam public health mencegah lebih baik daripada terinfeksi. Karena data juga menunjukkan bahwa
bahkan hampir mendekati 50% dari yang orang tidak bergejala, ternyata ada gangguan di organ paru, organ jantung. Itu yang harus kita hindari. Nah ini publik jangan sampai lengah, udah nanti juga pulih lagi. Kak. Kita nggak tahu jangka panjangnya seperti apa. Ini yang harus diberikan penyadaran. Oke, baik Mas Sony dan juga Mas Diki, kita lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Last Talk.